Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan di hari ini dan selanjutnya kita akan lebih bahagia selalu, karena kali ini saya akan membahas yang berhubungan dengan rasa bahagia yang berhubungan sama pemeliharaan ikan. Nah, manfaat memelihara ikan hias di rumah ini akan kita bahas ya. Manfaat memelihara ikan hias itu yang saya alami sendiri. Ada efek bahagianya, ada efek rasa senang, ada efek rasa yang tenang, rileks, seperti itulah. Nah, kita bahas dan kupas satu-satu. Ternyata ya, manfaat memelihara ikan hias ini sebenarnya juga menjadi sebuah anugerah untuk orang-orang yang menjalani kehidupan dengan aktivitas yang padat dan penuh tekanan, biasanya hidup di daerah perkotaan. Ya, seperti saya kebetulan hidup di wilayah perkotaan. Di sela-sela kesibukan bekerja, atau ada tekanan pekerjaan di tempat kerja, atau ada suatu masalah, itu kita sangat membutuhkan yang namanya relaksasi. Salah satunya yaitu memelihara ikan. Nah, benar saja, ternyata manfaat memelihara ikan hias itu memang dapat membantu untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Saya mengalami sendiri itu. Dimana kalau dampak langsung yang akan dirasakan itu tingkat stres kita itu akan menurun. Akhirnya juga terdampak juga pada tekanan darah ya. Tekanan darah juga akhirnya tetap terkendali gitu. Selain itu, memelihara ikan hias itu sebenarnya juga enggak sulit-sulit amat ya. Yang jelas kalau kita itu teliti, telaten, dan ada niat untuk setulus hati melihara ikan, itu cukup mudah ya. Untuk melihara ikan hias juga enggak terlalu banyak butuh biaya yang tinggi, bisa diakal-akalin atau bisa juga direkayasa gimana, bisa murah meriah tapi juga terlaksana gitu. Tidak harus mahal, intinya seperti itu ya, tidak harus mahal. Untuk memelihara itu mudah maksudnya kita bisa mencari di jenis-jenis ikan tertentu itu di pasar ikan, atau mungkin kita bisa membeli langsung secara online gitu untuk kita pelihara ya. Untuk bisa kita pelihara kalau di rumah biasanya kita memakai untuk pemeliharaan yaitu akuarium ikan hias ya. Kita beli akuariumnya, kita pajang di suatu tempat yang memang kita inginkan, yang untuk menambah keindahan ruangan di dalam rumah gitu. Nggak usah terlalu besar, sesuaikan aja yang sesuai dengan
ruang rumah kita ya, yang standar, maksudnya harus sesuai dengan ruangan, tata ruang gitu, biar terlihat indah gitu. Bisa juga kita taruh di dekat tempat tidur, ruang tempat tidur maksudnya, atau di ruang keluarga, atau di mana saja, yang penting itu menambah faktor keindahan ruangan kita gitu. Nah, untuk memeliharanya kita cukup standar-standar aja ya, yang jelas airnya bersih, rajin bersihin, makannya juga kita kasih makan yang terbaik sesuai dengan jenis ikannya ya. Biasanya ikan jenis tertentu memelihara ikannya dengan pakan yang sesuai dengan ukuran mulut ikannya, yang sesuai dengan standar gizinya gitu, ada di toko-toko pakan ikan. Sama untuk kebersihan akuariumnya ya kita jaga. Misalnya kita ganti airnya secara rutin, terus kita beri juga untuk menambah oksigen aerator atau sejenisnya ya, untuk nambah oksigen seperti itu. Nah, agar ikan kita tetap sehat. Tuh, kan fungsinya untuk kita pandang, untuk kita lihat, terus bisa membuat kita itu happy karena kita bisa bersenang-senang dengan hewan peliharaan ya, terutama kita bicara di sini tentang ikan hias ya, bisa ikan hias koi seperti saya contohkan di video ini. Ikan hiasnya ikan hias koi, kebetulan koi bukan maaf, ini koki, ikan hias koki jenis ryukin. Saya belibet ini ngomongnya hampir sama koi sama koki. Ini yang benar ya, ikan hiasnya namanya ikan hias koki ryukin yang ada di video ini. Cuma kalau yang kita mau pelihara di kolam ataupun misalnya di akuarium ya, kita tadi bahas tentang akuarium, itu terserah mau ikan apa saja, terserah apa yang kita inginkan gitu. Ini juga bisa untuk hewan peliharaan di kolam ya, seperti yang terlihat di video. Di kolam itu efeknya juga sama, efeknya bekerja tapi happy, atau bisa membuat kita rileks dan bahagia gitu. Kembali lagi ya, tadi kita membicarakan masalah manfaat memelihara ikan hias. Itu yang pertama itu tadi saya sebutkan, itu bisa menstabilkan tekanan darah dan menurunkan kecemasan. Kenapa kok bisa tingkat kecemasan kita itu kok bisa turun ya? Nah, kita jelaskan ya. Seperti yang saya alami gitu. Kalau kita kadang-kadang namanya manusia hidup punya masalah, kadang-kadang juga kecapean di tempat kerja, ada tekanan-tekanan tertentu gitu, dengan berhubungan sosial kita dengan masyarakat kan pasti ada ya yang namanya up and down emosi kita gitu. Nah, itu otomatis tekanan darah kita terkadang itu melonjak karena pikiran ya. Kalau kita stres gitu kan bisa melonjak gitu. Nah, dengan melihat akuarium, melihat ikan peliharaan berwarna-warni, terus kita rileks, kita menyukai, kita senang. Nah, itu otomatis berdampak pada itu, namanya tekanan darahnya itu bisa stabil kembali, berlahan-lahan itu karena emosi kita kan tenang, rileks seperti itu. Berdampak pada tekanan darah itu berlahan-lahan akan stabil. Juga pikiran kita atau fokus kita itu akan beralih pada keindahan ikan yang kita pelihara. Akhirnya itu bisa menurunkan kecemasan, hubungannya seperti itu. Ya, jadi cukup signifikan juga sebenarnya. Saya juga pernah mengalami gitu, kalau saya misalnya ke kolam atau lihat akuarium gitu, seneng-seneng gitu ngelihat, ngamati gitu, lupa masalah, lupa gitu. Setidaknya kalau ada masalah itu kita kalau sudah stabil, emosi stabil, cemasnya itu berkurang. Nah, itu kalau ada masalah itu cepat kita menyelesaikan tuh, karena kita rileks itu tek. Nah, itu tahap demi tahap kita itu bisa clear gitu, bisa mengambil keputusan itu lebih bagus, atau mungkin lebih logikanya lebih jalan seperti itu. Jadi
membantu kita untuk membuat keputusan yang terbaik untuk mengatasi suatu masalah ya yang datang pada waktu yang kadang-kadang kita nggak pingin ada masalah sebenarnya, tapi kan masalah ada saja. Nah itu bisa teratasi pelan-pelan. Memperhatikan ikan berenang di akuarium ya otomatis kan warnanya yang beragam, terus ada hijau-hijauan di kolam, terus ada sensasi sendiri ya, ada sensasi sendiri kalau kita memang itu di akuarium. Tapi yang pengalaman saya juga saya seperti yang ada di video itu, kalau saya berada di kolam ngasih makan ikan itu timbul efek rileks gitu, bekerja tapi nggak kerasa bekerja, jadi rileks, tenang, happy, seperti bekerja tapi bahagia. Intinya seperti itu ya, bekerja tapi bahagia. Jarang-jarang kan namanya bekerja, kadang-kadang ada aja ini bekerja tapi bahagia. Nah hal ini akan sangat berguna untuk menurunkan tingkat kecemasan dan mampu membuat pikiran lebih jernih ya. Kembali lagi tadi itu, kecemasannya turun, pikiran jernih. Nah kita melalui hari-hari itu lebih baik lagi gitu. Menyambut hari itu lebih ada step by stepnya, itu lebih tenang, lebih bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan pikiran yang jernih seperti itu. Kalau secara ilmiah bisa dijelaskan itu sesuai sama jurnal ilmiah gitu ya, itu memang efeknya itu kayak mampu memicu neurokimia di otak ya sebuah asam amino yang namanya GABA ini ini bertindak sebagai neurotransmitter dan berfungsi dalam menghambat atau memperlambat transmisi saraf di otak ya, sehingga mampu mengurangi rasa cemas. Itu saya kutip dari jurnal ilmiah. Jadi terus yang kedua itu, kalau ini alhamdulillahnya saya belum, ya mudah-mudahan saya sehat terus ya. Ini untuk para pasien Alzheimer atau demensia ya, yang suka lupa-lupa, itu penyakit gangguan otak yang secara bertahap akan menghancurkan memori, kemampuan berpikir, hingga akhirnya menghancurkan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas-tugas rutin. Nah itu namanya demensia ya, Alzheimer gitu yang akrab kita dengar. Alhamdulillahnya saya sehat ya, mudah-mudahan selanjutnya tetap sehat, tidak ada penyakit-penyakit atau yang lain-lainnya ya, mudah-mudahan pemirsa semua juga saya doakan semua juga sehat. Nah ini untuk terkhusus yang pasien Alzheimer itu, akuarium yang berisi ikan juga berguna ya untuk para penderita Alzheimer, itu berguna dalam menginduksi stimulasi sensorik umum yang membantu meningkatkan nafsu makan penderita Alzheimer ya, yang tentunya berdampak pada meningkatnya berat badan, terus aktif secara mental gitu. Jadi fokusnya nanti si pasien ini akan meningkat, terus perilaku yang kurang diinginkan, misalnya terlalu agresif itu juga berkurang. Jadi banyak peneliti yang berpendapat dengan memperhatikan gerakan ikan hijau-hijauan di dalam akuarium yang kita pelihara itu secara alami memicu neurotransmitter di otak. Ini saya kutip juga ya, kalau ini saya kutip dari jurnal ilmiah juga. Di sisi lain, adrenalin merupakan neurokimia ya, hasil produksi kelenjar adrenal itu memiliki yang letaknya di atas ginjal ya, memiliki tanggung jawab dalam peningkatan energi dalam tubuh dan mampu menghilangkan kebodohan gitu. Selain yang saya sebutkan di atas ya, itu ada efek yang ada dalam tubuh kita namanya itu dopamin, yaitu merupakan neurokimia dengan fungsi sebagai pembawa pesan yang akan membantu dalam transmisi sinyal pada otak dan organ lainnya.
Neurotransmitter ini diproduksi pada beberapa bagian otak seperti substantia nigra dan area ventral tegmental. Yaitu dopamin itu yang membuat kita happy ya, membuat kita ada efeknya, membuat kita happy, kita senang, itu yang bekerja itu ya ini dopamin ini dalam otak. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya, itu yang saya sebutkan tadi, berulang-ulang saya sebutkan, berulang-ulang ya, berusaha untuk berulang-ulang karena ini rasanya memang menyenangkan ya, berulang-ulang disebut, yaitu menimbulkan rasa bahagia. Nah itu orang hidup itu yang dicari apa? Kebahagiaan, ya jelas itu ya. Uang banyak tidak bahagia, uang banyak kita tidak sehat, nah akhirnya kita tidak bahagia ya. Yang diharapkan uangnya banyak, sukses, sehat, kita bahagia. Semua orang ya bercanda. Ya memang mudah-mudahan seperti itu, walaupun bercanda mudah-mudahan terrealisasi ya, untuk mendapatkan rasa bahagia ya. Saat kita punya uang, tidak punya uang tetap bahagia. Nah itu bisa memanajemen emosi seperti itu, diharapkan kita hidup lebih berkualitas ya. Karena sekarang itu zaman IT ya, zaman globalisasi seperti ini, apalagi ada namanya yang pandemi corona yang bikin kita benar-benar ada tekanan secara ekonomi, tekanan luar biasa. Perilaku kita berubah, yang biasanya kita berinteraksi dengan teman, dengan berbagai kalangan yang kita butuhkan untuk bersosialisasi ternyata dibatasi. Nah ini bisa menjawab kita benar-benar membuat kita itu nggak jarang stres berat atau ya baik stres ringan maupun stres berat pasti ada efeknya ya. Nah kalau kita ini salah satu aja ya, salah satu untuk mengurangi rasa stres tadi ya, kita melihara ikan, baik di akuarium apa di kolam gitu, baik untuk yang cuma sekedar hobi atau memang bisa untuk menambah pundi-pundi rupiah kita ya, ekonomi ya. Jadi ada dua sekaligus fungsinya, satu ekonomi juga meningkat, kita juga happy, jadi teralihkan gitu yang dari stres, dari yang kita tertekan karena kondisi pandemi seperti ini berlarut-larut sudah 1 tahun lebih tetap seperti ini. Nah itu bisa untuk menetralisir hal-hal seperti itu ya. Efeknya lagi ujung-ujungnya kita yang cari rasa bahagia. Kalau kita lihat ikannya seneng, apalagi kayak bergerak-gerak, berenang-renang gitu, wow, sensasinya itu pikiran otak kita fresh, segar kayak gitu. Jadi memelihara ikan hias dapat memberi rasa segar dan bisa melupakan sejenak apa-apa yang terjadi di luar sana. Apa-apa yang terjadi di luar sana, apa itu ya, pokoknya bikin kita kesel, yang bikin kita nggak enak hati, semuanya bisa lupa. Melupakan sejenak. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan lah kita semua tetap diberi keberkahan sama Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita hidup dalam kondisi sehat, daya tahan tubuh kita juga kita usahakan untuk tetap fit gitu, daya tahan tubuhnya bagus untuk melawan ya sekarang ada virus corona seperti itu. Jadi langkah pertama kita sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kalau kita sehat, imun kita meningkat, kita happy, otomatis namanya efek itu ya, rasa bahagia itu, kalau kita happy bahagia itu imunitas kita juga akan meningkat. Itu memang ada hubungannya secara ilmiah, ada hubungannya, yaitu meningkatkan yang tadi ya, hormon-hormon yang positif yang ada di tubuh kita itu, antibodinya itu meningkat karena kita happy atau bahagia. Yang keempat ini meningkatkan kesehatan mata. Kita tadi nyinggung masalah melihat, memandang, melihat ikan berenang. Nah ini berhubungan sama mata ya, kita melihat otomatis organ kita yang kita pakai mata untuk kalau melihat ikan itu. Nah dengan organ mata kita yang biasanya kita lelah mungkin lihat TV atau gadget atau mungkin yang benda-benda elektronik lain ya. Nah kita dimanjakan oleh
isi akuarium ikan yang berenang-renang ke tepian, bukan ya, berenang-renang gitu, happy, enjoy kayak gitu. Jadi ada warna hijau dari tanaman yang membuat kita tenang, teduh, dan mata kita jadi sehat. Kita akhiri ya sesi kali ini, yaitu manfaat dari memelihara ikan hias. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua pemirsa Floris TV sehat, bahagia, happy, dan tetap stay healthy, tetap jaga kesehatan, imunitas kita tingkatkan. Yuk kita tetap kreatif, tetap berkarya, tetap juga bekerja yang positif. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.